Ini ingin memberitahukan bahwa setelah keputusan kemenangan saya di pengadilan negeri, saya langsung berkoordinasi dengan pihak penggugat melalui pengacara saya, yang menyampaikan bahwa saya bersedia untuk tes DNA dengan Naira. Ini semua saya lakukan atas dasar kemanusiaan dan juga untuk memutus keraguan saya atas hubungan hukum saya dengan Naira. Tapi memang ini semua proses tes DNA tersebut tidak bisa dilakukan karena memang ada permintaan lain dari pihak penggugat yang nanti detailnya akan disampaikan oleh pengacara saya. Di sini saya mau menegaskan bahwa saya akan bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban saya sebagai orang tua kepada Naira jika memang proses tes DNA bisa dilakukan dan hasilnya juga memang membuktikan bahwa saya ayah biologis dari Naira. Saya pastikan saya akan menyayangi Naira dan juga menafkahi Naira. Terakhir kata, saya mau mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh keluarga saya serta seluruh penggemar saya. Saya memohon maaf atas masa lalu pada saat saya muda yang saya laluin. Saat ini, saya sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memastikan istri dan anak saya dalam keadaan bahagia. Terima kasih. Makasih sayang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore untuk semua penonton YouTube ini yang mendengarkan klarifikasi dari klien kami, Reski Aditya. Saya selaku kuasa hukum dari Reski Aditya dalam hal ini perlu memberikan klarifikasi ya terhadap beberapa hal terkait dengan jalannya masalah hukum yang sedang dihadapi oleh klien kami. Perlu saya sampaikan ya bahwa klien kami Reski Aditya pada saat klien kami memenangkan perkara di Pengadilan Tangerang, sesegera mungkin klien kami menghubungi kami ya, menyampaikan niat baiknya untuk secara sukarela melakukan tes DNA terhadap Ananda Naira. Nah, saya waktu itu bertanya, apa yang menjadi pertimbangan Reski Aditya? Reski menyampaikan kepada saya, pada kami kuasa hukum waktu itu, semata-mata demi pertimbangan kemanusiaan. Jadi ada rasa kemanusiaan dari seorang Reski Aditya yang merasa perlu untuk memutus keraguan atas status hukum dari Ananda Naira. Jadi meskipun sudah dimenangkan di pengadilan negeri, Reski Aditya tetap merasa terpanggil untuk melakukan tes DNA. Nah, itu sudah kami sampaikan pada saat itu kepada pihak penggugat. Kita sudah melakukan pertemuan sebanyak 2 kali waktu itu. Kita sudah sampaikan keinginan klien kami untuk melakukan tes DNA secara sukarela. Namun, nah ini perlu kami sampaikan juga supaya ada pemberitaan yang seimbang ya. Selama ini terkesan seakan-akan klien kami tidak mau melakukan DNA, itu adalah sesuatu yang tidak benar ya. Justru kita sudah menawarkan untuk DNA, namun tidak terlaksana sampai dengan hari ini dikarenakan ya pada pertemuan itu pihak dari penggugat menyampaikan penawaran yang menurut ukuran kami sangat menciderai rasa keadilan bagi anak di bawah umur yang bernama Naira. Jadi pada saat itu ya, pada saat kita sampaikan keinginan kita untuk DNA, pihak penggugat melalui pengacaranya kemudian menyampaikan penawaran untuk jual putus. Sungguh ini menurut kami begitu mengagetkan pada waktu itu, tapi kita tetap tidak menutup kemungkinan ya untuk terjadi negosiasi. Nah, tapi terus terang ya, kata-kata jual putus itu waktu itu menurut ukuran kami sangat bertentangan dari apa yang selama ini selalu disampaikan oleh pihak penggugat di media, di mana semata-mata adalah untuk kepentingan Naira, semata-mata adalah kepentingan status hukum Naira, yang itu juga menjadi pertimbangan kami waktu itu ya. Tapi kemudian ternyata tawarannya demikian,
saya sampaikan kepada pihak Reski Aditya, tentu juga kaget gitu ya. Bagaimana mungkin gitu dari pihak penggugat kemudian menawarkan jual putus, karena sesungguhnya kami sudah sampaikan pada saat itu ya bahwa Reski Aditya sukarela melakukan tes DNA adalah dalam kerangka untuk ada kepastian bagi Ananda Naira. Dan sudah kami sampaikan juga pada waktu pertemuan itu bahwa Reski Aditya siap bertanggung jawab ya, tidak hanya menafkahi secara lahir tapi juga memberikan nafkah secara batin. Kenapa? Karena menurut Reski Aditya, saya tahu apa yang menjadi pertimbangan Reski karena beliau juga memiliki anak yang juga masih di bawah umur. Tentu rasa kemanusiaannya muncul waktu itu. Tante, saya kalau terbukti sebagai ayah biologis dari Naira, saya akan biayai, saya akan nafkahi hidupnya, pun saya akan menyayanginya. Ya, sama seperti saya menyayangi anak saya yang lain. Nah, keinginan itu sudah kami sampaikan. Nah, tapi sampai dengan hari ini kita belum juga dihubungi kembali oleh pihak penggugat karena terus terang DNA ini bukan satu pihak. Jadi DNA ini hanya bisa dilakukan ya oleh Reski Aditya apabila ya Ananda Naira diizinkan untuk melakukan tes DNA bersama dengan Reski Aditya. Nah, tapi karena itu tidak dilakukan sampai dengan hari ini, ya tentu kami pun tidak bisa melakukan tes DNA. Gitu. Jadi itu fakta yang sesungguhnya terjadi supaya masyarakat juga menjadi tahu ya. Itulah yang sesungguhnya sedang kami alami ya. Kami sedang menunggu sampai kemudian tiba-tiba ada putusan banding. Kami tidak bisa mengomentari mengenai putusan banding karena kami belum menerima secara resmi putusannya isinya apa, amar putusannya bagaimana, tentu sudah tersebar di mana-mana, tapi pertimbangan hukumnya kami belum bisa baca gitu ya. Jadi kami tidak bisa mengomentari itu, tapi satu hal yang harus diketahui oleh masyarakat umum bahwa Reski Aditya justru sudah menawarkan diri secara sukarela untuk melakukan tes DNA dan sudah kami sampaikan kepada penggugat dalam pertemuan yang sudah terjadi sebanyak 2 kali itu. Kemudian tentu pertama yang saya harus sampaikan juga ya, yang juga harus saya klarifikasi kepada awak media, saya meminta maaf kepada para awak media yang selama ini meminta wawancara, meminta klarifikasi, belum juga untuk kami penuhi karena memang sejak awal ya Reski Aditya berpesan kepada kami selaku kuasa hukum, tante, ini masalah melibatkan anak di bawah umur. Saya juga punya anak di bawah umur, saya sangat concern terhadap harkat dan martabat Ananda Naira. Jadi kita putuskan untuk tidak banyak bicara dengan media supaya mengurangi atau meminimalisir pemberitaan-pemberitaan yang justru nantinya akan mengundang huru-hara dan melukai rasa keadilan atau bahkan justru akan merendahkan harkat dan martabat Ananda Naira yang masih di bawah umur. Jadi itu pertimbangan kami kenapa selama ini tidak ikut keluar-keluar di media, tidak ikut terus berada di media bicara sana sini, kecuali satu yang kami lakukan adalah melakukan proses peradilan secara sehat, memberikan kesaksian, ya kan, mengajukan bukti-bukti, dan di pengadilan negeri sudah diputus. Meskipun Reski Aditya sudah diputus menang, tetap secara kemanusiaan klien kami Reski Aditya mengajukan diri untuk melakukan tes DNA, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mau ucapin terima kasih dulu untuk keluarga saya, untuk sahabat-sahabat saya, untuk semua penggemar saya yang selalu memberikan perhatian sama saya selama ini. Khususnya untuk tim pengacara, Tante Ana, terima kasih ya Tante. Tante selalu support aku, selalu memberikan dukungan penuh untuk Reski melewati masalah ini. Bagi saya tahu setiap manusia itu pasti memiliki masa lalu yang kurang baik. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk saya dan juga suami saya. Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Jadi bagi saya, sekarang saya nggak perlu lagi mempertanyakan kenapa atas masa lalunya.
Dan saya juga yakin dengan adanya masalah ini pasti ada hikmah baik yang sudah Allah siapkan untuk kami berdua. Insya Allah. Insya Allah. Dan kalaupun memang nanti hasilnya, kalau suami saya itu terbukti atau tidak menjadi ayah biologis dari Ananda Naira, itu tidak akan merubah keadaan rumah tangga saya. Saya insya Allah juga saya siap untuk menerima takdir saya secara lapang dada. Saya yakin ini adalah keputusan yang terbaik dari Allah yang sudah Allah berikan untuk saya. Jadi harapan saya sekarang, semoga masalah ini cepat selesai dengan baik sebagaimana mestinya. Saya bisa melanjutkan hidup saya dan suami saya dan keluarga kami dengan tenang tanpa keributan. Terima kasih. Amin. Amin. Jadi begitu klarifikasi kami selaku kuasa hukum dan Reski Aditya, berikut juga didampingi oleh istrinya Citra Kirana. Doakan semoga pasangan ini bisa terus kuat berpegangan tangan. Amin. Setiap rumah tangga pasti selalu ada persoalan, ya, mau kecil mau besar selalu ada persoalan. Tapi kita doakan semoga Citra Kirana dan Reski Aditya bisa terus hidup berbahagia bersama Ananda Attar, ya, bisa melalui apapun persoalan yang akan dihadapi ke depan. Amin. Dan sekali lagi kami sampaikan sebagai kuasa hukum dari Reski Aditya kepada pihak penggugat, kami menunggu ya sampai hari ini apakah sudah bisa untuk dilakukan tes DNA. Karena klien kami, sebagaimana sudah kita sampaikan dulu dalam 2 kali pertemuan, sudah bersedia dengan sukarela untuk melakukan tes DNA. Apapun hasilnya, ya. Tadi kita sudah mendengar keterangan dari klien kami Reski Aditya dan didukung penuh oleh istrinya Citra Kirana. Masya Allah, saya luar biasa ya. Tidak semua keluarga di luar sana mampu menghadapi persoalan dan berbesar hati seperti yang dilakukan oleh Citra Kirana. Artinya saya mendukung penuh ya, saya mensupport mereka berdua. Kalau nanti hasilnya terbukti, Reski Aditya sudah mengeluarkan statementnya siap memberikan nafkah dan bahkan menyayangi Ananda Naira. Tapi kalau tidak terbukti pun, klien kami adalah bukan ayah biologis dari Ananda Naira, tidak masalah. Klien kami tidak akan melakukan tuntutan apapun karena klien kami dari awal selalu mengedepankan penyelesaian secara baik ya, supaya tidak menimbulkan kekisruhan. Saya kira itu. Terima kasih, semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang selama ini diajukan kepada kami.